Hai semua, jadi di video kali ini aku mau bandingin fitur-fitur yang terdapat di TradingView versi free dan juga TradingView versi premium. Jadi ide dari video ini aku dapat dari akun anonim Lumba-Lumba. Thank you banget udah kasih aku coba untuk TradingView versi premiumnya. Oh ya teman-teman, kalau kalian baru lihat channel ini, aku punya grup Telegram ya. Kalian bisa join dengan klik link tree yang ada di kolom deskripsi. Di pembahasan kali ini aku nggak akan bahas dengan sangat detail karena aku sudah pernah bahas juga untuk fitur-fitur yang ada di TradingView di video ini. Teman-teman bisa cek juga di kolom deskripsi kalau kalian ketinggalan video yang itu. Oke, ayo kita bahas untuk perbedaan dari TradingView versi free dan juga TradingView versi premium. Oke, di sini kita mulai dulu dari yang paling awal, yaitu membahas untuk TradingView versi free-nya ya. Jadi perbedaan yang paling kerasa itu ada di penggunaan time frame-nya. Jadi kalau kita misalkan menggunakan TradingView yang versi free, itu batasnya itu sampai time frame 1 menit. Jadi kalau kita pakai time frame yang 1 menit, itu masih bisa. Tapi kalau kita pakai time frame yang lebih kecil, misalkan dalam hitungan detik, 30 detik, 1 detik apalagi, itu nggak bisa teman-teman. Jadi kita harus berlangganan kalau kita mau gunakan untuk time frame yang detik ini. Tapi ini nggak apa-apa kalau kalian cuma mau trading doang, nggak perlu analisa yang detail, kalian tetap bisa gunakan yang versi free-nya. Jadi itulah. Nah, barusan itu adalah untuk time frame yang versi free ya, teman-teman. Bagaimana kalau time frame yang versi premium? Jadi di sini aku coba untuk yang 1 detiknya. Itu oke ya, masih bisa. Jadi kalau dilihat dari time frame 1 detik itu sangat signifikan perubahan dari setiap pergerakan chart. Nah, teman-teman yang mungkin menjadi profesional atau menjadi analis profesional untuk trading, itu kalian tentunya sangat membutuhkan fitur yang seperti ini karena sangat detail sekali. Jadi kalian bisa menentukan harga yang lebih spesifik. Kalian bisa melihat bagaimana psikologi market itu sangat berubah cepat kalau dalam time frame yang 1 detiknya. Oke, lanjut sekarang masuk ke perbedaan yang kedua, teman-teman. Jadi perbedaan yang kerasa itu ada di indikator. Nah, maksudnya indikator ini adalah kuantitas atau jumlah dari indikator yang bisa digunakan dalam satu waktu. Jadi kalau kita pakai versi free itu dibatasi ya, hanya 3 indikator saja yang bisa kita gunakan dalam satu waktu. Jadi kita harus mengorbankan indikator yang lain supaya kita tetap bisa menggunakan yang versi free ini. Tapi kalau kita berlangganan yang versi di atasnya itu bisa lebih, bisa sampai 25 indikator, teman-teman. Jadi di sini ya gagal ya, kita hanya bisa pakai 3 indikator saja. Jadi kurang lebih seperti ini. Maka dari itu kalau kalian mau menjadi analis yang lebih profesional ya mau nggak mau harus di-upgrade juga sih. Tapi kalau yang biasa ya oke, masih tetap bisa. Nah, bagaimana yang kalau versi premiumnya? Jadi di sini aku coba untuk menghidupkan indikator-indikator lain. Ya, di sini aku sudah buat untuk wishlistnya. Di sini aku akan aktifkan coba semuanya. Jadi aku pakai banyak indikator. Nah, kalau kalian menggunakan handphone mungkin karena layar kalian kecil ya, jadi tidak maksimal sih. Tapi kalau kalian menggunakan PC itu sangat berguna banget. Banyak indikator yang kalian gunakan itu bisa membantu kalian dalam menentukan ataupun melakukan analisa yang lebih spesifik dan juga lebih detail, sehingga peluang kalian profit pun juga nanti akan meningkat tentunya kalau kalian punya alat yang lebih kompleks, yang lebih bisa membuat kalian mendekatkan diri kalian dengan keuntungan. Oke, itu tadi kalau dari segi kuantitas indikatornya. Sekarang yang ketiga itu perbedaannya terletak pada replay. Jadi di video yang kemarin itu aku belum sempat bahas tentang replaynya karena memang jarang dipakai. Di sini aku akan bahas untuk replaynya, teman-teman. Kalau kalian menggunakan yang versi free itu kalian bisa melakukan replay tapi dengan time frame 1 hari. Jadi kalau kalian gunakan time frame yang lebih kecil itu nggak bisa, teman-teman. Jadi replay ini biasanya dipakai kalau kalian lagi bikin konten. Misalnya kalian sering lihat konten di TikTok itu dia buat pattern apa gitu, kemudian ya kita bisa gunakan replay ini untuk membuat konten-konten seperti itu. Jadi untuk membuat apa ya, lebih
memberikan informasi sih kepada orang lain supaya orang lain lebih teredukasi juga dengan fitur replay ini. Kalau untuk fungsinya yang lain sih nggak terlalu dipakai kalau kalian mau trading. Kalian cuma bisa melihat riwayat aja sih dengan replay itu. Jadi kalau kalian misalkan ganti ke time frame yang 1 jam, terus kalian gunakan atau aktifkan untuk fitur replaynya, itu harus berlangganan. Kalian harus berlangganan. Kalian nggak bisa pakai fiturnya ini. Jadi oke, di sini sudah test your strategy with intraday. Kalian harus berlangganan 30 hari ataupun kalian bisa dapat free ya 30 hari untuk trialnya. Nah, di sini adalah TradingView versi premiumnya. Di sini aku pakai time frame 1 detik dan akan kucoba untuk replaynya apakah bisa atau tidak. Jadi langsung aja aku hapus dulu sih, ini indikatornya banyak banget. Jadi aku hapus dulu biar nggak keramaian. Oke, ini hapus lagi, terus MACD hapus. Oke, udah clear. Sekarang aku coba untuk fitur replaynya di time frame 1 detik teman-teman. Jadi kita akan coba apakah ini work. Oke, langsung play. Di sini sudah play ya. Jadi untuk replaynya dia work meskipun dalam time frame yang 1 detik sekalipun. Jadi tentunya kalau kalian mau jadi konten kreator di TikTok, di YouTube, ya kalian bisa ataupun perlu untuk menggunakan fitur dari TradingView versi premium atau yang versi pro lah at least, supaya kalian bisa lebih memaksimalkan untuk konten kalian. Nah, kalau gini kan enak ya. Jadi teman-teman yang masih mikir kalau konten kreator itu bikin tutorial itu dengan lifetime atau dengan waktu yang kini, itu enggak ya. Mereka pakai riwayat yang sudah ada, terus mereka gambar garis, terus play aja replaynya dan pola-pola itu akan kebentuk sendiri. Pada intinya memang trading itu misteri, masa depan itu misteri, kita hanya bisa prediksi, kita tidak bisa memastikan. Jadi meskipun kalian jago analisa, ya tetap aja market yang menentukan. Oke, jadi sudah oke ya untuk yang versi premiumnya berfungsi dengan baik. Sekarang ada multi windows teman-teman. Jadi kalau kalian gunakan yang versi free itu untuk multi windowsnya jadi akan seperti ini. Jadi di menu atas ini ada menu multi windows. Nah, tapi sayangnya kalau kita pakai versi free itu nggak bisa. Jadi kita butuh monitor yang besar sehingga kita bisa memaksimalkan sampai 8 chart dalam satu layar sekaligus. Apa yang terjadi kalau aku gunakan yang versi premium? Jadi di sini aku juga coba untuk versi yang premiumnya. Nah, ini adalah versi premium untuk TradingView-nya. Terus aku coba yang paling tinggi, yang 8 kotak ini, ternyata nggak bisa teman-teman. Jadi kita tetap butuh layar yang besar. Kalau kita pakai di layar Android yang kecil, ya nggak akan bisa. Kita butuh layar PC, laptop yang besar, monitor yang besar, sehingga bisa menampilkan sampai 8 chart dalam satu waktu. Jadi kalau seperti ini kan ya nggak bisa, ada keterbatasan juga kalau kalian menggunakan gadget. Karena layarnya yang terbatas kan, jadi kalau dia seandainya bisa dibagi 8 pun kita juga nggak bisa lihat detail. Jadi ya buat apa? Dan memang nggak bisa sih berfungsi di layar yang kecil seperti ini. Jadi itu tadi fitur yang bisa kita dapatkan dari versi premiumnya. Sebenarnya ada lagi fitur-fitur lain seperti alertnya yang bisa unlimited time, jadi tidak ada batas kedaluarsanya. Di sini aku coba untuk tambahkan untuk Ethereum, ternyata tidak work juga. Dia hanya bisa menampilkan satu grafik saja. Jadi fitur premium ini berguna banget buat kalian yang memang mau jadi profesional dalam hal trading, sehingga kalian butuh alat yang lebih mumpuni fitur-fiturnya karena lebih detail kan. Kalau yang versi free ya ala kadarnya, tapi itu sudah cukup kok kalau kalian cuma mau trading saja. Jadi kalau kalian misalkan mau berlangganan itu, jadi ini adalah paketannya ya. Jadi kalau kalian berlangganan yang versi Pro, Pro Plus, kemudian ada juga Premium. Kalau mau try untuk free bisa juga dapat 30 hari.
Jadi fitur-fiturnya kurang lebih seperti ini. Nah, kalau kalian mau ataupun penasaran dengan fitur-fiturnya, linknya aku taruh di kolom deskripsi deh. Kalau misalkan kalian mau lihat untuk fitur-fitur apa yang didapatkan dan juga berapa biayanya untuk berlangganan di TradingView ini. Oke, mungkin pembahasan di video kali ini tuh nggak akan terlalu detail, karena memang kalau terlalu detail itu bisa kepanjangan banget. Tapi poin-poin yang aku sampaikan tadi itu sudah cukup bagi kalian yang hanya ingin trading, tidak ingin menjadi seorang spesialis dalam hal trading. Cukuplah untuk hanya sekedar menganalisa dan juga membuat perkiraan-perkiraan kalian. Oke deh, sekian aja video kali ini. Semoga membantu kalian yang mau mencoba untuk aplikasi TradingView versi yang lebih tinggi. Semoga video kali ini bisa membantu kalian. Kalau kalian suka channel ini atau suka video ini, jangan lupa untuk klik like, komen, dan juga subscribe ya. Akhir kata, saya Andre. Makasih.